Ketika saya masuk ke dalam penjara, saya sudah tidak pernah merasa takut lagi. Hidup saya mungkin berakhir di situ. Satu penjara yang berkeamanan tinggi, yang dikhususkan untuk penjahat-penjahat kelas kakap seperti saya. Dan saya di tempat itu dikasih nama Black Manado. Kau siapaan, boy? Narkoba? Atau pemerkosaan? Hei! Kenapa? Lu nggak senang? Buat saya, harga diri itu mahal. Saya nggak mau dimena-mena sama orang. Lu bukan tandingan gua. Segar! Lu itu ayam di sini. Ingat, mulai besok lu harus kasih setoran sama gua. Mau diminta duit-duit saya, mau dimanfaatin biar keluarga, telepon keluarga, dan keluarga kirim duit buat saya. Saya nggak takut mau berapa banyak orang, karena buat saya mati hanya sekali. Tapi harga diri itu, kalau saya di mana-mana saya malu. Karena dari dulu karakter saya nggak mau diinjak-injak orang. Naomi! Keluarga kami, keluarga kalau dibilang ibu, istri kedua dari bapak. Iya, Pak. Istri macam apa kamu? Suami pulang, bukan disediain air, malah di belakang. Ngapain kamu? Itu. Kamu selingkuh ya? Enggak, Pak. Enggak. Jangan. Pergi. Anak kecil apa-apaan kamu? Saya nggak pernah bisa bicara selayaknya anak sama bapak, sama orang tua. Tapi karena saya kecil waktu itu, saya cuma berpikir bagaimana caranya saya bisa nyakitin dia, balas apa yang sudah dia lakukan. Pikiran saya, kalau saya bisa matiin papa itu dah tujuan hidup saya. Roni, gila kemana? Apa itu monster, Ma? Roni, kenapa kamu? Anda kurang ngajar kamu ya? Ini kamu. Jauh. Saya merasa tertolak dalam keluarga. Sejak itu saya memutuskan bahwa saya nggak mau komunikasi lagi sama keluarga saya, terutama papa. Nah baru, mana jatah? Kalau buat saya, nusuk orang itu udah hal yang biasa. 8 Mei 2008, saya divonis 8 tahun karena kasus pembunuhan di salah satu diskotik di kota Jakarta. Saya nggak dapat pembebasan bersyarat, saya cuma terima tunggu mujizat aja. Karakter saya dibentuk menjadi orang yang jahat karena kebencian saya kepada bapak saya. Selama 1 minggu, masukin ke dalam sel tikus. Di dalam situ saya merasa terasing banget. Saya merasa terbuang, saya merasa saya udah nggak berarti lagi. Saya merasa mendingan saya mati aja di tempat ini. Jujur, orang yang ada di dalam sel tikus itu nggak ada yang kuat, pasti tertekan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bangun lihat tembok kiri kanan yang sempit. Jalan paling cuma berapa langkah. Setiap hari seperti itu selama berbulan-bulan, nggak ada yang kuat. Dan setiap orang masuk situ pasti pikirannya bagaimana caranya bisa keluar dari tempat itu. Setelah keluar dari sel tikus, saya pakai narkoba. Ya saya hancur-hancuran aja lah, mendingan sekalian di penjara saya hancur-hancuran. Karena udah nggak ada tujuan lagi, untuk apa? Saya udah nggak mengerti tujuan hidup saya buat apa.
Ada salah satu adik-adian aku yang dia jadi pengurus di gereja, dan dia juga karena sayang saya sebagai abangnya, dia sering ngingatin, ayo bang gereja yuk, ke gereja Coba yuk. ceritakan bagaimana bapak kalian masing-masing. Kalau bapak saya sih ganteng, dia baik juga. Saya waktu itu duduk paling belakang dengan keadaan yang berkeringat, mabuk narkoba sabu. Saya duduk di belakang. Cerita bapak kalian itu macam-macam ya. Iya, Bu. Bapak kita. Itu kenapa yang di belakang itu diem aja? Bro. Coba sini maju sini. Saya maju ke depan dengan hati yang hancur, dengan gelora yang sangat menyakitkan hati saya. Pada saat itu saya ungkapkan semua kepada Tuhan Yesus. Aku mengingat wajahnya, dia mirip monster. Ya udah, sekarang gini aja. Lupakan bapak kita di dunia ini. Pada saat itu saya cuma pikir bagaimana saya menyelesaikan semua ini sama Tuhan, sama papa saya, walaupun papa saya udah nggak ada. Dengan tubuh yang banyak tato, dengan muka yang seperti ini, apakah saya dapat diterima dalam pekerjaan? Ketika saya hidup baru, saya mau memberi diri kepada Tuhan untuk melayani. Dan hidupnya saya lihat lebih baik karena dia punya komunitas, karena dia punya unity yang kuat untuk melayani Tuhan. Dia menjadi salah satu motivator buat anak-anak di Marunda. Lewat ini, anak-anak yang dulunya mungkin gak pernah dapat kasih sayang seorang bapak, lewat saya bisa merasakan kasih seorang yang bapak yang sungguh-sungguh. Bahkan saya melayani di sana, mereka semua manggil saya papi. Mereka anggap saya udah lebih dari orang tua mereka. Bahkan keseharian hidup mereka ada di rumah saya. Saat ini saya mau nyatakan bahwa saya sudah merdeka dari segala belenggu kepahitan, dendam, hawa nafsu. Itu semua karena saya bersama dengan Tuhan.